sudah menuduh langsung. Itu direct. Sebenarnya dua-duanya beda-beda tipis gitu loh. Oke. Yang paling inti itu jadi memuat substansi, dipublikasikan ke media. Masuk deliknya undang-undang ITE nya. Undang-undang itu kan kayak gitu. Ya. Dipublis, namanya juga elektronik. Berarti kan melalui elektronik dipublikasikan ke media bahwa statusnya seperti ini. Nah, makanya kau yang mendalilkan, kau yang membuktikan. Apa alasanmu mengatakan dengan objek itu? Kan gitu. Tapi yang jelas pada saat kau publikasikan telah membuat orang jadi cemar. Terlepas apa? Aku bertanya, enggak bertanya, tanya aja langsung. Tapi kalau membuat statement kayak gitu itu bertanya namanya itu. Disamarkan kata-kata apakah itu. Emang kita orang Indonesia bego semua apa gitu. Yang sialnya lagi nggak ngerti bahasa Indonesia. Yang nggak ngerti bahasa Indonesia itu ya dia gitu loh. Kok semua nggak ngerti bahasa Indonesia loh? Hotman Paris nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia. Terus Novi nggak ngerti bahasa Indonesia. Terus dia ngertinya bahasa apa? Berarti ya ini menggunakan bahasa planet. Kan gitu. Terakhir untuk Pak Irjen sendiri sebagai yang kuasa hukum dan kata Novi untuk tidak berdamai apa dari Pak Irjen sendiri untuk berstatement itu? Nah, kembali kepada pokok masalah. Saya katakan kalau hal-hal saya kan nggak mau berperang. Iya. Saya selalu dengan cool mencoba untuk memasukkan posisinya supaya semua selesai. Saya bukan kompor meleduk. Tuh loh. Jadi pengacara juga jangan jadi kompor meleduk. Laporkan. Ayo main perang. Supaya panggung terus enggak, saya nggak punya kayak gitu. Karena saya punya iman. Ya. Saya punya hati. Gitu loh. Saya nggak mau kalau orang sudah berperang, saya seneng. Untungnya juga nggak ada sama saya. Saya berusaha untuk masuk pada posisi selesaikan. Tapi kalau seandainya Novi tidak berkehendak, kan saya nggak bisa paksakan, kan gitu. Saya nggak bisa paksakan. Ya, silahkan menurut alam pikirmu gimana? Nggak bisa. Kamu harus begini, nggak bisa. Dia juga manusia yang punya harkat martabat. Itu kira-kira. Jadi kalau kamu tanya, bagaimana kira? Ya saya nggak bisa paksakan dia. Tapi kalau saya punya niat, bagaimana semua selesai. Contoh seperti sama Agus juga saya pengen begitu. Ini Agus yang blunder gitu. Ya sudahlah nasibmu lah Gus ya. Kalau seandainya nggak mau selesai, jangan mimpi kau dapat mengobati matamu dengan uang itu. Tapi kan titik terang benang merah kan tetap di Mensos. Ya justru itu. Nah loh jangan kira ke Mensos juga dongkol juga nih pasti. Pasti aku yakin. Aku udah capek-capek. Ya sebenarnya benar. Ngapain sih harus masalah kayak gini harus tingkat menteri yang turun? Iya sih, benar. Kok gede amat. Betul. Terjadi kecemburuan sosial bagi yang lain. Tapi karena menteri menganggap daripada lama-lama terus berputar terus di media kayak gini, ya sudah coba saya selesaikan. Ternyata itu pun tidak dihargai, itu pun tidak diselesaikan. Bukan pulangnya malah bagus, baliknya malah berantem. Masuk ke TV One sama juga. Ya, jujur ngomong waktu di TV One saya tuh juga ya kecewa juga. Tujuan saya itu ngapain kita bersoal tentang penerapan pasal undang-undang. Ini kita bukan masalah pasal undang-undang. Kita menyelesaikan masalah di tempat itu. Ya, bukan sok jago. Menurut pasal sekian, pasal gini. Ya udah lama-lama nanti yang keluar tuh pasal gregetan nanti ya. Ya terjadi pasal gregetan sekarang kan. Nggak selesai. Ya. Himbauan saya itu ya, ayolah kita sama-sama berpikir jernih. Selesaikanlah pokok masalah ini supaya jangan lagi jadi carut-marut. Ya. Lama-lama netizen tuh masyarakat muak gitu nih. Bicara netizen juga banyak berkomentar kok si Agus sendiri bukan keluar masuk rumah sakit malah keluar masuk polisi. Dan pun terakhir ada pesan nggak untuk Agus sendiri dari Pak Irjen? Saya sebenarnya mau pesan buat Agus tuh udah males saya. Males saya tuh. Nanti kan nggak bagus kalau saya katakan ya rasain loh. Kan nggak enak kan gitu kan. Nah, tapi kan ini poinnya mata. Poin kita mata, tapi lo malah cari panggung bikin LP, muncul ke sana, gunting pita. Apa-apaan nih mata gunting pita? Apa-apaan nih bakso bikin LP? Apa-apaan itu publikasi? Teriak-teriak. Ini sudah nggak kena lagi kepada substansinya. Kalau ditanya saya kecewa berat. Dulu pernah saya tegur, kemudian saya rangkul lagi. Selesai saya rangkul, malah laporan polisi. Tiba-tiba muncul di Mabes. Yang gilanya lagi,
Wawa kasih komentar lagi macam-macam lagi. Aduh, kacau balau semua tuh. Ya udahlah, selesaikan menurut hemat saya itu kalau udah gini-gini udah selesaikan melalui hukum aja lah. Oh, tegas. Selesaikan aja melalui pengadilan aja. Kalau donatur itu mengarahkan ke pengadilan untuk minta kepastian hukum tentang donasi, kalau diarahkan kepada orang yang lebih berguna sudah selesai. Itu berkekuatan hukum. Daripada kayak gini, yang mau dibantu juga kayak gini orangnya, menggunakan lawyer juga bukannya selesai, malah kacau balau, malah hancur lebur. Semakin lama semakin riuh, nggak jelas semua. Datang pula pengacara agak jelas lagi. Apa nggak sadar dia jadi pengacara jadi rusak reputasi nama pengacara gara-gara kayak gini ya, rusak loh. Maka saya bilang induk organisasi itu tolong mencermati nih ya, memberikan teguran kepada lawyers yang sudah menyimpang daripada aturan main. Malu kita. Emang cuma pengacara aja ngerti hukum, saya katakan tadi enggak, media aja lama-lama ngerti hukum kok. Media ngerti hukum loh, soalnya tiap hari kan meliput, tiap hari kan mendengarkan. Omong kosong media nggak tahu mana membedakan mana yang benar mana yang nggak benar. Tapi kan dia pengen tahu sejauh mana sih isi kepala manusia ini, apa makin pintar makin bodoh kan gitu kan. Terus banyak cuak-cuak lagi. Itu aja saya rasa. Jujur bicara ke situ sebenarnya juga ada insiden dikit soal pertanyaan media, tapi ada argumen yang keras dari istrinya sendiri bahwa jangan memelintir dengan pertanyaan, memancing. Gimana tanggapan? Menurut saya tuh tinggal kamu mau nggak menjawabnya. Nah, yang namanya media kan mencari titik kritikal poin, jangan salahkan media. Media berhadapan terus sama saya, apa saya benci? Enggak, terus-terusan media sama saya. Tinggal substansinya itu disampaikan kepada saya tidak terpancing, saya tetap equal. Ya media namanya media, ya media pengen mengorek dong, pengen tahu sedalam mana sih pokok permasalahan, jangan salahkan media dong. Kalau menyalahkan media itu namanya ya nggak ngerti lah, saya on juga gitu. Siapa ya kalau namanya narasumber menyalahkan media, saya anggap tuh on. Iya, karena itu Karena kan itu pertanyaan profesi ya, Iya, lebih ke profesi kan. Apakah benar dengan itu udah pasti menyinggung profesi juga kan, bisa dibilang? Pasti dong. Loh jangan dong kayak gitu. Itu profesi dia. Namanya profesi. Profesi kan pengen tahu dari narasumber apa sih komentarnya. Betul. Dia tanya, dia gali dari kiri, dari kanan. Tinggal kamu yang digali ini bisa nggak menjawab. Tapi jangan salahkan media. Untuk Kan nggak bisa. Media tuh yang namanya media kan bebas bertanya. Tinggal narasumbernya bisa nggak menjawab dengan benar. Jangan marah-marahin media. Media lagi apa hubungannya? Saya dengar tuh teriak-teriak. Oh jangan kayak gitu, tak benar. Kan jawabnya kan gampang dari media, kayak seperti jawaban saya tadi. Inilah media nih, dimainkannya kan kayak gitu. Tapi memang itu tugasmu, profesimu kok. Terus saya marah, enggak lagi. Tinggal saya aja yang jawab, kan gitu kan? Tidak masuk substansi, selesai gitu ya? Iya, itu aja. Udah dong, media lanjutkan aja, memang tugasmu kok itu. Ya, itu profesimu. Gitu. Oke, siap. Oke. Pak.